Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ya teman-teman. Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, jadi gimana nih teman-teman semua yang kemarin sudah ikut lomba memperingati hari 17 Agustus, hari kemerdekaan negara kita? Menang atau kalah nih? Oke, itu untuk pembukaan awal aja ya. Jadi di video kali ini aku itu mau menceritakannya dan fokus rewatch kembali Doctor Strange Multiverse of Madness. Tapi ini menarik ya teman-teman. Aku mau menceritakan kepada kalian semua sebenarnya alternatif cerita dari Doctor Strange Multiverse of Madness itu seperti apa sih dari yang kita lihat dan kita tonton di bioskop bulan kemarin. Nah, jadi di sini aku akan menceritakan versi Multiverse of Madness-nya Scott Derrickson. Jadi kita sebenarnya sudah pada tahu ya, terkhusus kalian yang belum tahu, ini informasi juga. Sebenarnya kan Doctor Strange yang kedua Multiverse of Madness itu seharusnya digarap oleh sutradara Scott Derrickson, seperti yang Mr. Kevin Feige umumkan pada event San Diego Comic Con tahun 2019 ya kalau aku nggak salah. Jadi sebelum pandemic sih. Nah, Scott Derrickson ini sudah diundang juga ke event ini. Dialah yang akan menggarap full control untuk Multiverse of Madness ini. Tapi di pertengahan prosesnya ternyata dia mengundurkan diri ya, dan digantilah oleh Sam Raimi ini, oleh si Kevin Feige. Tetapi si Scott Derrickson itu masih jadi eksekutif produser untuk Multiverse of Madness-nya versi Sam Raimi. Nah, kenapa ya Scott Derrickson ini mengundurkan diri? Rumornya sih karena ada perbedaan kreativitas di sana ya. Ketika Scott Derrickson itu pengen banget ngebuat Multiverse of Madness ini horor banget ya, dan menampilkan sisi lain dari Scarlet Witch, Elizabeth Olsen atau si Wanda Maximoff itu dark banget. Nah, dan itu berseberangan dengan pahamnya Disney dan juga Kevin Feige, sehingga nggak nemuin titik terang. Apalagi Scott Derrickson ini merupakan direktor yang memiliki pride atau standar gitu ya. Jadi kalau dia nggak sejalan ya udah dia mundur gitu. Jadi dia nggak mau ngikutin orang lain gitu, harus sesuai garapan dia. Nah, makanya dia mengundurkan diri, kemudian digantilah oleh Sam Raimi. Mungkin dia mau buat film ini itu lebih horor kayak film-film garapan dia ya, seperti The Black Phone, Deliver Us Devil, dan Sinister. Nah, mungkin itu kali ya. Jujur ya teman-teman, sebenarnya Scott Derrickson ini kalau dari segi penyampaian cerita, dialog, alur, plot dari Doctor Strange yang pertama itu bagus banget ya, yang tahun 2016 itu. Apalagi memperkenalkan karakter pertama kali origin ke layar kaca dan kepada para penonton. Dan itu pesannya sampai banget dan bagus banget sih kalau menurut aku. Nah, cuman yang Doctor Strange Multiverse of Madness seperti yang aku ulas bulan lalu, bahwa memang deliver pesannya itu agak kurang dan juga plot alurnya itu agak kurang sih kalau dibanding dengan Doctor Strange garapannya Scott Derrickson. Nah, jadi ada plus minusnya lah buatannya Scott Derrickson dan Sam Raimi ini. Tapi Sam Raimi itu menang ya kalau dari segi CGI, komputer efek, monster-monster yang muncul, sihir-sihir, pertarungan, fighting, kekuatan dan energi-energi barunya Doctor Strange dan Wanda Maximoff itu lebih bagus ya daripada Doctor Strange pertama Scott Derrickson itu. Nah, jadi kalau masalah itu udah jauh beda, lebih bagus Sam Raimi ya. Nah, itu menurut pendapat aku ya. Kalau kalian punya pendapat lain, monggo, boleh banget. Nah, tapi tetap Doctor Strange Multiverse of Madness tetap jadi favorit aku. It's always ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya beberkan alternate story atau alternatif cerita jika Doctor Strange ini digarap oleh Scott Derrickson. Sumber cerita kali ini berasal dari ya kalian tahu ya, yaitu Reddit, yang semuanya berada di situ semua. Disclaimer di awal dan warning ya, bahwa kalian boleh percaya boleh enggak juga dengan cerita alternatif ini. Tapi kalau jujur dari aku sendiri setelah baca ya bisa percaya sih, soalnya ya ada buktinya juga. Oke, langsung aja ya dengerin cerita aku. Jadi alternatif cerita dari Doctor Strange Multiverse of Madness karangan Scott Derrickson itu akan membawa kembali ya karakter-karakter yang pernah muncul di Doctor Strange pertama, seperti Mordo, Wong, dan Doctor Strange itu sendiri, dan melanjutkan cerita dari karakter Wanda Maximoff di WandaVision yang sudah berubah menjadi Scarlet Witch, tapi di sini dia tidak terkorupsi oleh Darkhold. Jadi masih tetap menjadi WandaVision Scarlet Witch yang kita lihat, yaitu baik. Beberapa karakter hero yang kuat juga hendak dimunculkan oleh Scott Derrickson di filmnya itu, yang nantinya akan membantu dan jadi sekutunya Doctor Strange, yaitu ada Clea, America Chavez, dan Brother Voodoo. Nah, fokus villain utamanya di film karangan Scott ini adalah Shuma Gorath dan demon bernama Nightmare. Jadi ada dua ya villainnya ini yang nantinya akan jadi penjahat utama, di mana Shuma Gorath berusaha ingin mengambil kekuatannya America Chavez agar bisa digunakan untuk membuat kekacauan, kehancuran, menghancurkan dan menyebarkan kengerian dan ketakutan di multiverse sebelum dia mengkonsumsi semua realitas ini.
Shumagorath bekerja sama dengan iblis Nightmare karena ia memerlukan kekuatan dari si Nightmare ini untuk bisa masuk mempengaruhi orang-orang dari sebuah mimpi, dan juga membantunya mencari lokasi America Chavez yang selalu berpindah-pindah multiverse. Jadi Nightmare ini berperan sebagai kaki tangannya Shumagorath ya, karena kita tahu kalau di komik Shumagorath itu yang paling hebat ya, penguasa ratusan dimensi. Nah, kemudian Doctor Strange dan teman-temannya ini mengetahui rencana Shumagorath dan Nightmare ini melalui America Chavez. Segera mereka berusaha mencari cara dan solusi dengan menghubungi arwah Cagliostro untuk mengetahui ritual apa yang bisa digunakan untuk mengalahkan Shumagorath, karena Cagliostro ini di masa lalu pernah mengalahkan Shumagorath dan mengusirnya. Wong sebagai Sorcerer Supreme memberikan akses kepada Doctor Strange untuk bisa membuka kitab atau buku Cagliostro yang pernah kita lihat di Doctor Strange pertama. Nah, nasibnya Mordo 616 itu kenapa bisa join dengan Doctor Strange itu ketika dia masih memburu para penyihir ya. Seperti di end credit scene Doctor Strange pertama, dia akhirnya mengetahui rencana sesungguhnya dari Shumagorath yang hendak menangkap dan mengambil kekuatan America Chavez. Nah, di sini pun akhirnya Mordo malah berusaha untuk membunuh America Chavez agar kekuatannya ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun, karena kekuatan multiverse America Chavez sangat berbahaya sekali. Nah, singkat cerita, final battle atau pertempuran terakhir itu terjadi di Shumagorath Realm atau alamnya Shumagorath bersamaan dengan alamnya Nightmare juga. Doctor Strange, Scarlet Witch, Mordo, Wong, America Chavez, Clea, Brother Voodoo bekerja sama untuk mengalahkan Shumagorath dan Nightmare di realm ini. The Realm of the Dead Universe atau alam dari semua semesta-semesta yang sudah mati dan hancur. Berikut juga dengan alamnya Nightmare yang berisi manifestasi kengerian, ketakutan dari semua mimpi buruk dan nightmare orang-orang di setiap dimensi. Dan sepertinya ketika mereka bekerja sama ini akan dibuat berhasil ya, mengusir dan mengalahkan si Nightmare dan juga Shumagorath ini kembali ke realm mereka dan tidak jadi menghancurkan atau mengacaukan multiverse gitu. Nah, dari hal inilah akhirnya Wanda Maximoff atau Scarlet Witch ini belajar tentang multiverse dan mengetahui tentang keberadaan semesta-semesta lain ini. Nah, disinilah baru muncul niat jahatnya untuk membawa kembali anak-anaknya itu travel throughout multiverse untuk mencari Billy dan Tommy ini, seperti yang kita lihat di Doctor Strange Multiverse of Madness Sam Raimi. Belum lagi Wanda yang sudah mengetahui ya tentang Darkhold dan bagaimana kehebatan dari buku counterpart dari Book of Vishanti ini. Ya, di film ini juga akhirnya dia pokoknya mengetahui rahasia semuanya, belajar juga, dan membuatnya jadi mengetahui banyak informasi tentang multiverse dan muncullah niat jahat itu. Nah, jadi gitu sih setup awalnya. Nah, jadi itu kalau aku lihat ya dari plot awalnya dari Scott Derrickson ini, dan ini masih awal banget pastinya, ceritanya masih mentahan banget. Dia pengen buat Wanda itu ada sedikit ceritanya lah gitu ya. Tiba-tiba dia berubah jadi jahat tuh kenapa gitu. Jadi nggak tiba-tiba jahat aja gitu. Jadi ada ceritanya dulu. Dan hal ini juga dikonfirmasi ya oleh penulis Doctor Strange Multiverse of Madness Sam Raimi, yaitu Michael Waldron, berkata dalam interview ya bahwa originalnya dari si Scarlet Witch Wanda ini mau dibuat bahwa nanti di akhirnya dia menjadi jahat. Nah, ada kata di akhir film maksudnya ya. Jadi bukan di awal film tiba-tiba langsung jadi jahat gitu. Jadi ada ceritanya lagi yang menarasikannya, yaitulah Multiverse of Madness versi Scott Derrickson. Kemudian dilanjutkan oleh si Michael ini lagi dia ngomong. Nah, disitulah bagian yang harus dia rubah atau perubahan terbesar gitu. Nah, ya, maksudnya dirubah versinya jadi versi Sam Raimi yang memang menampilkan Wanda ini akan jadi penjahat utama dari sejak awal. Nah, jadi Scott Derrickson ini mau membawa Wanda ini jadi villain penjahat di akhir untuk dibawa nanti menjadi villain utama di film Avengers maybe aja, atau di film big atau movie besar lainnya. Nah, jadi kira-kira gitu ya teman-teman ya untuk alternate story atau alternatif cerita lainnya karangan Scott Derrickson ini untuk Multiverse of Madness. Cuman yang jadi highlight aku mana multiverse-nya ya, maksudnya semesta lain gitu kayak yang ditampilkan Sam Raimi yaitu semesta 838. Nah, mungkin aja itu belum dimasukkan ya ke ide ceritanya Scott Derrickson di awal ini, karena kan dia sudah di-cut atau mengundurkan diri pada saat pertengahan atau awal-awal mau produksi Multiverse of Madness itu. Nah, jadi gitu, gimana menurut kalian? Kalian suka dengan narasi awalnya Scott Derrickson atau final movie yang dibuat oleh Sam Raimi? Jujur ya, kalau menurut aku lumayan bagus juga sih yang potensi ceritanya Scott Derrickson itu ya. Jadi kita nggak terburu-buru, nggak terlalu cepet gitu menikmati alur ceritanya si Wanda as Scarlet Witch ini juga gitu ya. Tapi ya versinya Sam Raimi ya oke-oke juga sih, bagus, sama-sama bagus
sih. Jujur aku nggak bisa ya untuk ngomongin bahwa ini lebih bagus atau itu lebih buruk, karena memang yang versi Scott Derrickson kita nggak tahu itu sebenarnya mau dibawa kemana filmnya dan seperti apa finalnya. Jadi seperti itu ya. Tapi mengingat kembali ya kesuksesan Scott Derrickson dalam menyampaikan pesan, deliver message dan juga plot alur cerita di Doctor Strange 2016 yang pertama, kayaknya akan bagus nih kalau misalnya yang versi dia itu terrealisasi ke versi bioskopnya dan disetujui juga. Nah, jadi mungkin ada sedikit clash ya. Perbedaan kreativitas dan jalan cerita membuat Scott Derrickson ini mundur dari kursi director Multiverse of Madness. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi yang bisa aku bagikan ke kalian dan pendapat aku tentang alternate story versi garapannya Scott Derrickson ini. Dan semoga aja untuk Doctor Strange yang ketiga yang berikutnya, semoga Scott Derrickson bisa kembali lagi ya menjadi director di sini dan bisa sejalan juga kreativitasnya dengan Marvel Studios, Disney dan Kevin Feige juga, sehingga kita bisa menikmati ya gimana perjalanan hidup Doctor Strange versi Scott Derrickson. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dan informasi yang aku bagikan untuk kalian semua. Semoga bisa membantu kalian ya dalam memahami alternate story Scott Derrickson untuk film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.